Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita bersama Pak Bambang, instruktur internasional yang akan melatih kita tentang gimana cara kita memasang gibson. Nah, untuk itu kita simak di dalam YouTube Gus Afik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit masukkan lagi. Kalau kemasuk, terlalu masuk gimana Pak? Terlalu masuk. Iya. Kalau sobek nggak ada kekuatannya, Pak. Nggak kembalikan Andai ya. kan gipsum bisa menjerit, pasti menjerit. Andai kan. Pertanyaan Loh, iya Pak toh. Bambang, Harus Ya, ditanya. sebentar Pak Bang, sebelum lanjut. Ya. Di lapangan kan rata-rata kita motongnya bagiannya nggak begitu rata. Ya. Seumpama yang kita ambil kedataran di bawah. Ya. Nanti setelah paku yang satu di waterpass itu lebih efisien apa? Paku satu oh, bisa. Nah maksudnya kan kita ini kan yang lurus di atas. Ya. Di bawah kan Satu ya, di biasanya paku, di lapangan. ini di tepas dulu baru Iya. masuk sini. Iya. Ya, lebih bagus. Artinya banyak cara kan. Tapi kalau sudah diselang dulu, kan yakin kalau dengan selang. Misalnya Nggak dengan menghindari selang. gini Pak, kita motongnya di lapangan, kita motongnya ada agak sedikit gelombang, Iya. ujung sini sama ujung sana kan Tidak kalau sama. garisnya kan rata, kalau bidang kerjanya nggak rata, Iya. nanti kan kemungkinan besar bidang di atas juga ikut Bisa nggak ikut. rata, Ya. jadi bisa Pak ya. Bisa Pak, bisa, tidak Lebih. masalah. Jadi ya ini salah satu cara. Ini berlatih itu kan merupakan apa ini Pak istilahnya minimalis daripada kita di proyek. Jadi nanti di proyek itu pasti ada perlakuan yang berbeda. Bapak sampaikan benar. Mungkin waktu motong kita miring, tidak bisa lurus. Nah kemungkinan kalau ini ngikuti di bawah, ini ikut miring. Kan gitu, Pak. Nah itu pastilah ada tata cara sendiri yang bagaimana supaya kerjaan menjadi bagus, kan gitu kan. Nah ini contoh saja. Nanti apakah ya perlu ini? Belum tentu juga kan. Ini kan dalam hal ini karena ini kita memang direkayasa supaya kita berlatih ini melampaui semuanya, proses terlampaui semua. Sesungguhnya kan ini di lantai, ya, di lantai. Kemudian di lantai ini ada 1 senti itu, 1 senti. 1 senti. Tinggal nyandarkan di situ, pak, masak, kan gitu ya. Sesungguhnya itu. Hanya ini memang ini kepentingan ini adalah merekayasa papan gipsum supaya ini ada kerjaan memotong, memaku, mengompon sampai itu benar. Itu di situ Pak tujuannya. Tetapi tidak mengurangi bahwa kerja di proyek nanti juga akan ketemu seperti itu. Ini sebagai dasarnya. Hal-hal yang sulit medan. Ya. Nah ini tadi Bapak sampaikan benar juga. Di lantai belum tentu sama, kan gitu kan? Iya. Ada kemiringan. Nanti pasti juga ada perlakuan khusus juga. Satu datarkan dulu misalnya, atau kita mengambil level juga pasti Pak. Level dulu di sini itu pasti. Jadi apa ini lapisan pertama harus sama, kan gitu. Oke Pak, terus ya. Pak lanjutkan. Nah kalau seperti ini kan sudah mudah saja, gitu kan. Ingat, pegang palu. Jarak paku itu kan antara 10 sampai 1,6. 1,6. Jadi sebenarnya kurang lebih sedikit itu apa? Nah ini mengapa ada jarak itu ya? Jarak segini itu aman. Andai kan terlalu tepi ini rusak. Jadi itulah Jabot itu sudah membuat yang seperti itu. Tapi produk gipsum lain kan nggak ada cerita. Pokoknya jual papan. Terserah pakunya mau seperti apa. Jabot memiliki itu semua.
Sehingga ini sangat cocok untuk kita. Oke, seperti ini. Dilanjutkan A, B, C. Nah, B, C, D. EF-nya yang punya tetangga paruan tadi jangan lupa. Kompromi. Supaya dua-duanya pasangannya kuat. Nah, untuk di tepi ini, ya, itu namanya sama dengan daerah terbuka. Berarti berapa jarak pakunya? Setengah. Kalau ini 20. Ini maksimum 15. Di sini 20. Nah, jadi ini tidak sama dengan ini. Yang terlanjur enggak apa-apa juga. Karena 20 itu maksimal. Bapak boleh 15. Tetapi sesungguhnya itu boros. Untuk nopal. Ya, kan itu. Jadi tambah 1 paku paling tidak. Boleh 20. Yang belum buat aja 20. Yang terlanjur boleh juga. Paku tidak beli. Tidak ada sama. Ya. Ini maknanya makin banyak paku, memakunya kan banyak. Tuak. Imun tubuh lebih. Nanti direkam Pak, suara pakunya kayak musik tak tok tak tok tak. Oke, jelas sampai di sini? Oke. Nah, semua bisa lakukan sesuai dengan lokasi masing-masing. Oke. Silakan bisa mulai. Ya. Ya, ini paku. Guys, hari ini kita buat papan film. Bisa namanya terus kita potong. Kita lagi namanya samping kanan. Sama itu kita bisa memakai, Pak. Tugas ini mau kata sendiri. Maluku Tunggal. Iya. Tual. SMK virtual ada ya. SMK Siwa 5 kali. Satu sekolah sama Pak Hanis. Pak Yane yang mau datang? Ya, Oh. satu kelas gitu. Nggak berangkat. Kurang tahu. Sore ini belum ada informasi. Harusnya hari ini. Hari ini nyampe atau hari ini berangkat? Hari ini Sampai. iya. Tapi sudah berangkat dari sana. Belum tahu dari pagi belum ada informasi. Kalau Pak Jainul tadi datang Pak sudah. Jainul. Ya, kita sudah ketemu. Cuma tapi kan sesuatu Pak mulai minggu Pak Yohan. Sabarnya sekalian dicuci Bu. Ini, Pak, misalnya panel A dipotong sesuai gambar. Oke kan? Oke nggak ini? Oke ya. Di sini 4. Ya tetap 4. Ada nilai ini. Di sana semua punya ini. Belajar menilai. 4. Kemudian potongan B. Oke. 4 juga. Ada. Misalnya ini pemotongan pasti benar. Mungkin ada yang salah. Pemotongan sekiranya benar semua enggak? Benar Pak. Nah, nanti dilanjutkan tulis 4. Kemudian yang sering salah itu misalnya jarak paku panel A. Nah, yang ada di sini pasti salah. Aku jangan 4. Kan gitu toh? Yang ada di tengah pasti salah. Artinya kita jujur gitu kan. Tulis saja di sini. Nilainya tetap bagus pasti karena banyak 4-nya. Salahnya kan sedikit kan gitu kan? Jadi Ya. kalau ada paku itu berapa nilai Pak? 5. Nah, sekarang Bapak hitung paku. Ini kan hanya salah 2. Salah 2. Salah 2 kan? Kalau salah 2 dan jumlah paku berapa itu? 1, 2, 3, hitung. Paku 2. Nah, nanti di sini kan jarak paku panel A dari tepi papan gipsum benar.
tepi papan gipsum benar 4. Kalau ini Kemudian jarak paku panel A bagian tepi benar 4. Bagian tengah ini salah. Salah berarti 0. 0 kan di sini. Kalau salah 1 berarti 2, tapi ini ada 2. ini memang nggak ada paku, Pak. Enggak ada. Memang nggak ada ini. Enggak ada karena jarak ini adalah 30. Ya. Ini kan Ini mungkin karena kalau mau dihapus gitu maksudnya. iya. Itu saya juga tiru kemarin kan gitu. Ngukurnya langsung semua. Tapi ini nah, kalau ini ada semua berarti di sini 0, setengah 0. Yang lain kan masih 4 kan gitu kan. Jadi masih mudah-mudahan masih bagus kalau saya lihat hanya sedikit kesalahan dari semua ini. Nah, kemudian jarak paku panel B dari tepi papan gipsum semua kelihatannya benar. Jarak paku panel B benar. Panel C benar. Jarak paku panel C benar. Nah, kira-kira yang agak bukan menjebak, tetapi orang mudah lupa di sini. Iya. Ya. Mudah lupa di situ. Contohnya ini benar ya. Ini benar memang di gambar tidak ada. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Jadi benar terpasang benar. Iya. Seandainya dia terpaku di sini, maka kelebihan gitu. Kelebihan, makanya itu salah, kan gitu ya. Kemudian ada yang lain itu tidak ada celah pada sambungan antara panel A dan atau BCD. Nah, kalau salah segini itu tidak apa-apa ya, kira-kira. Toleransinya berapa mili? Nah, kira-kira 3 mili masih oke. Jadi 3 mili jari masih masuk. boleh. Kalau sampai setengah senti, itu berarti pasti ada kesalahan. Kalau 3 mili kan kadang ini, waktu motong itu ada yang ini kan. Nah, itu masih toleransi 3 mili masih. Gumpil. Kira-kira seperti ini masih oke ya. Kemudian tidak ada celah pada sambungan antara ya ini semua ya. Ini semuanya. Ya. Semua paku tertanam sempurna. Sempurna ini. Paku ada berapa kan? Artinya kalau tidak tertanam 5 saja masih bagus kan? Kira-kira ini ada berapa paku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 7, 30. 42. 42 tambah 8. 50. Kalau salah 5 saja nilainya masih berapa? Masih tinggi kan? Kan gitu. 5 saja. 10 juga masih 80. Tidak tertanam 10 pun masih 80 gitu kan, masih nilainya masih 3 di sini. Artinya saya yakin itu juga bagus. Nah, ya makanya sebelum nilai tanamkan lagi. Gitu kan? Boleh tanamkan lagi. Yang sudah ketanam dicopot. Sampai Bapak Ibu merasa itu benar. Kan gitu dah. Kalau sudah tertanam. Ya? Kalau sudah tertanam nah itu. Dicopot. Semua paku tidak cacat atau robek, semua bekas paku. Nah, ini juga sama. Bekas paku karena dari 50. Nah, misalnya saya Kayunya seperti singangnya, ini, Pak. kira-kira Bapak memaklumi enggak? Maklum. Maklum. Ya. Soalnya Pak. Jadi kan Palunya apa? satu ini kan saya dekokkan, biar Bapak tahu. Iya. Jadi karena palunya. Nah, Iya, palunya, Pak. Yang benar kan seperti ini benar Ah. sekali. Ini benar sekali. Ini benar sekali. Andaikan ini tidak di ini tidak bunyi ya. Enggak bunyi ini. Masih bunyi sedikit. Tidak, ini tidak ya. Tidak. Masih bunyi. Tidak. Nah, itu nanti kontrol lagi, masukkan lagi. Enggak apa-apa. Gitu kan? Jadi Bapak itu nanti betul-betul tahu oh punya saya benar. Punya saya salah, itu tahu. Jadi nanti beri nilai di sini sesuai dengan kondisi yang ada. Saya yakin semua bagus itu. Ya. Kemudian ini tidak ada halamannya ya karena ini dari job sheet ternyata dijadikan buku seperti ini. Ya. Ini tugas pertama menilai nanti sebelum ngompon. Jadi dinilai dulu kompon. Kan gitu. Berikutnya nanti kompon juga ada penilaian. Di belakang sini ada ya halaman berikutnya. Jadi kita betul-betul real menilai punya kita. Nah, nanti di kompon ada 10 item penilaian. Ini yang nanti harus dilakukan. Ya dibaca dulu Pak buku penilaian itu. Ya? Harus dibaca dulu buku penilaiannya. Harus tahu kita kan. Oh ya. Nanti dibacanya di Yang ini nanti pasti kasih tahu. Iya.
Terus untuk pemakuan Pak, pemakuan yang sudah luas ini gimana Pak? Enggak. Ini di luar ini dianggap tidak penting. Yang penting adalah ini. Ya, tidak penting tetapi harus kuat. Itu masalahnya seperti itu ya. Tapi di sana tidak dinilai. Yang nilai di dalam. Paham ini Pak semuanya Bapak Ibu? Mudah sekali. Nilainya pasti dengan ikhlas. Ya. Karena memang kita juga harus toleransi, tolerir. Manakala ada yang lambatnya gitu ya. Harapannya memang jam 3 sudah selesai. Iya, kondisi seperti itu tidak bisa dipastikan. Kerjaan ini mengasihkan. Kita lihat asik-asiknya sudah selesai. Itu asiknya gitu sampai tergopoh-gopoh. Wah. Pak Rahmat ya karena terlambat tergopoh-gopoh juga. Ya itu hasilnya. Tapi saya lihat hampir semua mengalami belum habis sudah kental. Itu asiknya di situ. Ya memang seperti ini kira-kira proses sehingga ternyata kerja itu harus punya kecepatan. Ini pada 20 menit. Kalau yang minta 10 menit, tambah seperti apa kan itu? Nah itu mungkin bukan lagi Pak yang 10 menit orang yang sudah terampil. Karena ada UB 10, ini UB 20. Nah kira-kira seperti itu. Ini baru tahap pertama, besok masih ada 3 tahapan. Jadi target hari ini memang hanya sampai ini, besok sampai selesai. Setelah itu tetap jaga stamina. Ya. Bu, ya, kuat kan? Hati juga kan? Bu Ani? Nah, ya. Kan sudah mulai seneng. Mulai ya. Jika bisa dilembur Pak. Kerja lembur. Oke, gak ada masalah, gak ada pertanyaan? Siapkan berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan sore hari ini, mari kita berdoa untuk Ramadan, keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Satu penghormatan bagi kalian juga. Jalan. Selamat sore semuanya.